Assalamualaikum, halo. Video ini adalah learning journal saya untuk materi akuntabilitas. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai akuntabilitas itu apa. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Agar lebih mudah memahaminya, saya menonton sebuah video singkat yang satu ini. Selamat menyaksikan. Nah, dari video tadi saya menjadi lebih mudah untuk memahami akuntabilitas itu apa. Akuntabilitas memang merujuk pada kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Dalam konteks ASN, amanah tersebut adalah tugas, pokok, dan fungsi seorang ASN. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik ini penting diketahui. Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Dua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya, ada aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas memerlukan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Nah, selanjutnya masuk ke mekanisme akuntabilitas. Ada 3 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama, dimensi. Yang kedua, alat akuntabilitas. Dan 3, lingkungan yang akuntabel. Yang pertama, dimensi. Nah, mekanisme akuntabilitas itu harus mengandung dimensi-dimensi ini. Yang pertama, akuntabilitas, kejujuran, dan hukum. Kedua, akuntabilitas proses. Ketiga, akuntabilitas program. Dan yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud kalau tidak ada alat akuntabilitas. Nah, ini ada beberapa alat akuntabilitas. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, kontrak kinerja. Yang ketiga, laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau sering disebut dengan LAKIP. Untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel, perlu memperhatikan beberapa aspek. Nah, aspek itu adalah yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, transparansi. Ketiga, integritas. Keempat, tanggung jawab. Keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Nah, ini adalah skema langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan framework akuntabilitas di lingkungan kerja. Pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab, kemudian rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, lalu lakukan implementasi monitoring kemajuan, berikan laporan secara lengkap, dan akhirnya memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Nah, itulah learning journal saya mengenai materi akuntabilitas. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.